Para sahabat semua ya, selamat malam. Jadi ini eh, tentang bagaimana cara memasang piston yang benar. Jadi cara memasang piston yang benar itu kalau ini pistonnya kan seperti ini. Jadi ada yang coakannya lebih besar, yang ini lebih besar dari ini ya. Jadi menurut kebiasaan para mekanik, jadi yang lebih besar itu harus dipasang di posisi intake atau in. Jadi posisinya tuh berdiri seperti ini ya, in. Ini juga yang ini nggak ada tanda yang lain kecuali tanda ini ya. Nah, mana yang lebih besar? Ini kurang begitu jelas ya. Nah, ini ini mungkin lebih besar ya. Nah, ini lebih kecil, tapi ini besarnya nggak terlalu beda, mirip gitu ya. Jadi besarnya mana yang lebih besar kurang pasti. Nah, jadi untuk memastikan mana yang in atau yang X, untuk X itu keluar ya, exhaust, untuk yang ini itu intake, itu harus diukur di sini ya, jarak jarak antara busing ya. Kalau nggak ada ini, busingnya nggak ada, jadi bisa dibantu pakai seperti ini, kemudian kita ukur jarak keluarnya seperti ini ya. Ini jarak keluarnya. Nah, ini kita press begini jarak keluarnya, kemudian kita matikan sini ya. Nah, dorong ke sana, matikan. Ini adalah yang sisi di sini, kemudian satu lagi yang diukur sisi sini, sebelah sini ya, kita balik. Nah, seperti ini. Nah, tanpa kita ukur ini longgar ya, ini longgar. Longgar kalau diukur tentunya akan lebih kecil ke arah sini. Ini lebih kecil ya, longgar nih, longgar. Nah, tanpa kita melihat angkanya berapa, kita udah tahu kalau yang ke sini itu lebih pendek dibandingkan ke arah sana. Artinya kalau di pemasangan nanti di motor, di ini apa, di apa sih namanya ini, di sekernya ya, di seker ya, di seker ini kan begini. Nah, ini posisinya, artinya yang ini kan lebih pendek, berarti seperti ini posisinya. Nah, gitu. Nah, ini posisi seperti itu, ini yang lebih besar ya. Sama juga yang ini, yang lebih besar itu berarti di atas. Nah, untuk memastikan apakah itu benar jaraknya lebih besar dibanding ini, kita cek di sini. Nah, cek di sini jaraknya ya. Ini seperti ini, ini piston yang berbeda ukuran ya. Piston yang beda ukuran kita matikan di sini. Ini jarak yang lebih besar harusnya ya. Kemudian kita pindahkan ke sini. Kita ukur di sini. Nah, ini artinya ini longgar ya, kelihatan longgar tuh. Ya, longgar. Longgar sekali. Ya, ada jaraknya. Jadi ini jarak yang lebih kecil. Nah, ini kalau ini jaraknya jauh. Jaraknya kebetulan jauh sekali dan longgar ya. Nah, itu. Nah, artinya ini yang bagian sini dari posisinya nanti begini masangnya. Nah, ini adalah yang lebar. Nah, alasannya kenapa? Jadi saya udah baca-baca di automotivenet.com kenapa posisinya harus seperti itu ya, dipasangnya itu alasannya karena eh, jadi kan ini jarak ini, nah ini jaraknya lebih pendek ya, jarak jarak antara as ini ke mesin penggeraknya sini itu lebih pendek dibanding kalau posisinya begini ya, walaupun jaraknya bedanya sedikit, ini lebih panjang dibanding yang posisinya seperti ini. Nah, posisi jarak yang lebih pendek itu otomatis dia kalau ini memutar ke bawah, set, ini mutar gini, set.
Nah, otomatis karena lebih pendek, pas di titik puncak dia sudah bisa mendorong ke sana. Titik puncak mendorong ke sana, jadi berubah ininya posisinya. Mendorong berubah, bisa bisa juga balik ke sini. Jadi sudah istilahnya gerakannya lebih pendek. Jadi memudahkan piston untuk bergerak bolak-balik begini. Jadi mendorong ke sana sudah mentok karena jaraknya lebih pendek, dia akan lebih membalik, sudah posisi membalik segi, membalik lagi, dan itu akan membuat kerja mesin menjadi lebih ringan. Jadi kalau sistem kerjanya seperti itu prinsipnya, makanya kalau posisinya terbalik maka motor bisa menjadi lebih boros ya, karena banyak energi yang terbuang. Berbeda kalau posisinya yang lebih pendek itu di bawah, ini kan motor itu posisinya di begini, mesin penggeraknya ada di bawah ya. Kalau kita lihat di motor-motor kayak motor Matic yang lama ya, Matic yang lama itu penggeraknya posisinya di bawah, sehingga ini kalau naik sedikit begini, jadi agak apa namanya, kalau lebih pendek itu pas posisi puncak dia sudah bergerak membalik ya. Berbeda kalau penggeraknya ada di atas, beda lagi. Nah, mungkin ada jenis motor penggeraknya di atas, jadi ini harus diposisikan di balik ini. Jadi intake-nya mungkin juga berbeda posisi mungkin ya. Atau ada yang motor itu ada yang ini kan vertikal ya, ada yang horizontal mesinnya gitu ya. Berbeda lagi cara ngaturnya. Nah, itu alasannya itu kenapa seperti itu. Nah, ini kalau ada tulisan in dan out atau I dan O gitu ya. I dan O itu tulisan, ada yang cuma 0 itu O, berarti out itu berarti posisi X ya. O itu X, out. Kalau I mungkin ada tandanya I atau in, itu berarti intake. Nah, itu posisinya berarti di atas. Nah, penjelasannya mengenai pemasangan piston itu seperti itu. Jadi itu bukan, jadi sekarang tidak ragu-ragu lagi memilih posisi dalam memasang piston dan tahu alasannya kenapa harus seperti itu. Nah, ya. Tapi ini untuk motor lama ya. Kalau untuk motor baru, nah katanya sudah berubah ini cara mengaturnya. Jadi ini posisi busingnya itu benar-benar di center ya. Center. Jadi tidak perlu bolak-balik sama saja untuk motor jenis motor-motor baru. Nah, itu memang yang biasa bongkar-bongkar motor mungkin lebih berpengalamannya. Itu informasinya seperti itu di artikel di internet itu begitu. Jadi kalau kita masih memposisikan seperti ini, itu motor lama. Motor lama. Untuk motor-motor baru tidak perlu lagi membolak-balik, jadi pistonnya bolak-balik ke sini, emang madep ke sini, madep ke sini, itu nggak masalah. Itu motor jenis baru, karena yang diatur bukan di bagian ini, tapi yang diatur ada di namanya di bagian penggeraknya itu yang diatur, bukan di bagian tangkai piston ini ya. Nah, begitu saja penjelasan mengenai cara pematangan piston yang benar berdasarkan info dari otomotifnet.com.